Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluman wa ta'alim wa tazkur wa tazkir wa nafa' wal intifa wal ifadata wal istifada wal hasana tamasuki bi kitabil wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk meluangkan waktu kita untuk mengaji, untuk memenuhi kewajiban kita, untuk menuntut ilmu agama yang mana telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'nya. Semoga kita selaku umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini untuk pertemuan perdana kita. Sebelum kita masuk kepada kitab, Ana ingin memperkenalkan dulu apa sih ilmu akidah gitu kan. Perlu kita ketahui sebelum itu teman-teman semua, di dalam tubuh kita ada yang namanya akal, yang mana akal itu butuh asupan, yaitu asupannya apa? Akal itu adalah ilmu. Adapun fisik kita itu ada asupannya juga. Asupannya apa? Seperti makanan dan minuman. Dan di dalam diri kita juga ada ruh. Nah, ruh ini asupannya apa? Asupannya adalah din, agama. Yang mana agama hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nutrisi rohani, roh dalam diri kita. Yang mana agama mengajarkan kita akan sesuatu yang membuat diri kita tuh hidupnya dalam keadaan terus terarah oleh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ruh-ruh kita diisi oleh ilmu-ilmu agar kita tidak terlalu merasa gelisah, agar kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita mengetahui kebutuhan hidup kita adalah belajar agama, belajar ilmu agama, dan kita juga bisa Islam juga menetapkan bagaimana suatu agama itu dianggap kebenaran dalam agama tersebut. Menetapkan bahwasanya agama ini benar. Yang mana ketika menetapkan sebuah agama itu benar, kita memerlukan sebuah ilmu. Yang mana ilmu tersebut dinamakan dengan akidah. Akidah yang mana di dalamnya membahas tentang keyakinan-keyakinan agar kita bisa tetap yakin bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang wajib kita sembah dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam ilmu akidah ini kita bakal memperkenalkan apa sih ilmu akidah gitu kan. Nah, lanjut. Bahwasanya langsung masuk aja ke dalam materi kita. Bismillah. Ilmu akidah secara pengertian bahasa itu al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Mengetahui bahwa sesuatu tersebut itu adalah satu. Satu di sini adalah tunggal. Bahwasanya ilmu akidah mendekatkan kita melalui definisi ini untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Yang mana Allah itu satu. Dalam Al-Qur'an dikatakan qul huwallahu ahad. Ahad satu. Tidak ada duanya. Satu di sini adalah tunggal. Tidak beranak, tidak berkeluarga. Hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Lalu secara istilah, ilmu yang mana ilmu akidah di dalam itu membahas apa aja sih gitu kan. Membahas tentang apa yang wajib bagi Allah seperti sifat-sifatnya. Sepertinya Allah ini wajib ada gitu kan. Apa yang mustahil bagi Allah? Sebaliknya, Allah itu tidak ada. Dan apa yang boleh bagi Allah? Bahwasanya Allah itu mempunyai kehendak. Allah mau menciptakan sesuatu atau tidak itu termasuk kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan
Dari sini kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita, dengan perjalanan alam semesta dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi mustahil itu adalah sesuatu yang ada dalam pikiran kita, tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kalau Allah pengen kita sukses, sukses. Allah bisa merubah kita yang tadinya bodoh, bisa jadi pintar. Allah bisa merubah kita yang tadinya miskin, bisa jadi kaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan kita mengetahui hal ini, dapat membuat apa kita? Membuat kita tuh tenang. Nah, tentang apa? Dengan sifat-sifat Allah. Dan ilmu akidah juga bisa disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang ngebahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifatnya itu adalah satu, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ilmu tauhid. Disebut dengan ilmu akidah juga. Ilmu akidah itu apa? Yang membuat apa? Di dalam diri kita keyakinan tanpa keraguan, itu disebut dengan ilmu akidah. Nah, dengan kita belajar ilmu akidah ini, untuk apa? Untuk kita membentengi dalam diri kita, memberikan fondasi yang kuat dalam diri kita untuk apa? Benar-benar yakin tanpa ada keraguan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Tuhan yang wajib disembah oleh kita sebagai hambanya. Wajib disembah oleh seluruh alam semesta. Nah, ilmu akidah juga bisa disebut dengan ilmu usulin. Ilmu usulin itu adalah ilmu yang menjadi dasar, fondasi dalam suatu agama. Kalau adalah ibarat bangunan, ibarat suatu bangunan, bangunan tersebut bisa berdiri kokoh itu karena adanya fondasi. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Begitu pun juga dalam agama. Ada ilmu yang menjadi fondasi dasar untuk apa? Mengokohkan keyakinan-keyakinan seorang mukmin, keyakinan-keyakinan seorang muslim, keyakinan-keyakinan orang yang beragama Islam. Yaitu apa? Yang wajib kita pelajari ilmu usuluddin yang bisa disebut juga ilmu akidah gitu. Ilmu akidah yang bisa disebut juga ilmu usuluddin. Yang mana akidah menjadi ilmu yang menjadi ilmu dasar sebagai fondasi untuk mengokohkan keakidahan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu akidah juga bisa disebut dengan ilmu fiqhul akbar. Apa ilmu fiqhul akbar? Nah, ketika kita memahami sesuatu sampai pemahaman itu membuat kita mengerti akan sesuatu tersebut, itu disebut dengan fiqh. Adapun ketika kita memahami sesuatu tersebut bahwa itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang menjadi dasar, asas, yang wajib didahulukan, itu disebut dengan akbar. Maka Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya ilmu akidah bisa disebut juga dengan ilmu fiqhul akbar, yang mana pemahaman-pemahaman dari semua ilmu yang wajib pertama kali kita ketahui adalah ilmu akidah. Maka dari itu ilmu akidah juga bisa disebut dengan ilmu fiqhul akbar. Nah, dan yang terakhir, ilmu akidah juga bisa disebut dengan ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam? Nah, di sini ilmu kalam mempunyai persamaan dan perbedaan dengan ilmu akidah. Yang mana ada beberapa pendapat ulama, banyak sekali pendapat ulama yang menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan tentang ilmu kalam dan ilmu akidah. Perlu kita ketahui ilmu akidah adalah ilmu yang ngebahas apa yang wajib bagi Allah tadi yang seperti sudah Anda jelaskan, disertakan dengan dalil-dalilnya yang secara umum. Nah, sedangkan kalau ilmu kalam menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, apa yang wajib bagi Allah dan apa yang mustahil bagi Allah, disertakan dengan dalilnya secara tafsil. Tafsil itu secara terperinci, secara detail. Disertakan dengan argumen yang menguatkan dalil-dalil tersebut. Nah, dan disajikan juga, dipersiapkan berupa hujah-hujah yang dipersiapkan untuk membantah segala tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh agama-agama lain, agama orang muslim atau ateis dan lain sebagainya yang memusuhi Islam. Itu disebut dengan ilmu kalam, perbedaan antara ilmu akidah dan ilmu kalam. Kalau ilmu akidah membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disertakan dengan dalilnya secara umum, sedangkan ilmu kalam itu disertakan dalilnya secara detail dan terperinci, disertakan juga argumen yang mengokohkan suatu dalil tersebut, dan
hujah yang dipersiapkan untuk membantah segala tuduhan atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam kepada kita semua. Itu yang disebut dengan ilmu akidah. Yang lanjut, adapun keutamaan ilmu akidah, urgensi ilmu akidah dalam kehidupan kita. Apa ilmu akidah itu, keutamanya apa sih gitu? Ilmu akidah ada ilmu di sini min asyrafil ulum li ta'alluqi billahi wa rasuli wal ghaibiyati. Yang mana yang paling mulianya ilmu. Karena apa disebut dengan mulia gitu kan? Karena ilmu tersebut membahas dan berkaitan langsung membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dan perkara-perkara ghaibiyat. Perkara-perkara ghaibiyat itu apa sih? Kayak seperti malaikat gitu kan. Perkara-perkara yang tidak bisa diindra oleh mata kita. Nah, di sini letak kemuliaan daripada ilmu akidah, mempunyai keutamaan di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Maka ilmu akidah menjadi ilmu yang menjadi pondasi untuk agama kita, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita pahami di awal-awal kita menuntut ilmu, sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kata ulama, syaraful ilmi bisyarafil ulum, bahwasanya ah, kemuliaan sesuatu ilmu itu terletak pada apa yang dibahas di dalamnya. Ilmu akidah yang akan dibahas dalam ilmu akidah adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Dan kita mengetahui siapa yang lebih mulia dibanding Rasulullah di dalam alam semesta ini. Siapa yang lebih mulia di dalam alam semesta ini, dalam kehidupan kita yang mesti diutamakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita wajib untuk mempelajari ilmu akidah. Karena ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang wajib kita pelajarin sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, adapun hukum daripada mempelajari ilmu akidah, hukumnya apa sih gitu kan? Apakah kita harus mempelajari ilmu akidah gitu kan? Ilmu akidah nggak diajarin juga di sekolah formal gitu kan? Di sekolah formal pasti belajaran MTK gitu kan, bahasa Indonesia dan agama pun bahasanya tuh PAI, pendidikan agama Islam, yang ngebahas tentang sejarahnya aja gitu kan. Terus kenapa ilmu akidah dalam agama kita malah disuruh untuk mempelajarinya lebih awal dibanding ilmu-ilmu yang lain gitu kan? Nah, apa hukumnya mempelajari ilmu akidah gitu kan? Hukum mempelajari ilmu akidah itu adalah fardhu ain. Ah, al-wujubul aini ala kulli mukallaf. Fardu ain, teman-teman tahu nggak fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib dilakukan bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim, seperti kita semua. Maupun dia masyarakat umum, selagi status dia sebagai seorang muslim, Islam, dia diberi kewajiban untuk mempelajari ilmu akidah. Apa? Al-wujubul aini ala kulli mukallaf. Wajib aini, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu akidah. Orang yang ala mukallaf itu adalah orang yang dibebani dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Siapa mukallaf itu seperti kita dibebani eh, ketentuan-ketentuan yang udah Allah syaratkan kepada kita gitu kan, ada aturan-aturan dalam Islam gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan mukallaf gitu kan. Maka dari situ kita memahami bahwasanya kita wajib untuk memahami, mempelajari ilmu akidah, karena ilmu akidah hukumnya fardu ain, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Terus apa bedanya dengan fardu kifayah? Ah, apa perbedaan antara fardu ain sama fardu kifayah? Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Teman-teman semua, fardu ain adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim seperti kita semua. Walaupun kita orang awam, maka wajib kita mempelajari ilmu akidah. Nah, adapun fardu kifayah termasuk adalah kewajiban juga, tapi kewajiban itu bisa gugur kalau misalkan dilakukan oleh salah satu orang gitu kan. Nah, mana ada ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah. Apa? Contohnya ilmu faraid, ilmu yang membahas tentang warisan-warisan. Nah,
warisan, ilmu itu yang disebut dengan ilmu faraid. Hukumnya fardu kifayah. Maka ketika di dalam suatu daerah ada satu orang yang mempelajari ilmu mawaris, maka kita tidak ada kewajiban juga untuk mempelajari ilmu mawaris karena mungkin sulit juga untuk mempelajarinya. Nah, dulu waktu anak di sini juga ketika pertama kali mempelajari ilmu faraid ya, ilmu mawaris, itu dihadapkan lagi dengan angka-angka, ada perkalian, ada bilangan, ada pembagian. Walaupun itu seru gitu kan, karena kalau anak lihat itu termasuk tantangan buat anak sendiri dalam memahami suatu ilmu. Tapi itu juga butuh effort dalam memahaminya. Dan untungnya ilmu faraid itu hukumnya fardu kifayah. Maka ketika ada salah satu di antara kita yang mempelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban kita untuk mempelajari ilmu faraid tersebut, ilmu tersebut yang dihukumi dengan fardu kifayah. Adapun ilmu akidah itu wajib bagi setiap kita untuk mempelajarinya. Nah, dihukumi apa? Fardu ain. Oke ya, sampai sini paham, lanjut. Nah, nah, ketika kita mempelajari ilmu akidah gitu kan, kita selalu bertanya-tanya juga gitu kan. Kalau misalkan kita belajar ilmu akidah, apa sih yang kita dapat gitu kan? Kalau misalkan kita belajar ilmu akidah, apa feedbacknya buat kita gitu kan? Apa hanya kewajiban aja untuk apa apa untuk kewajiban saja gitu untuk memenuhi kewajiban tersebut gitu kan agar kita apa terhindar daripada dosa agar kita ah, apa tidak tersesat dalam jalan-jalan yang tidak ditentukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ternyata ilmu akidah itu mempunyai hasil juga. Ada hasil ketika kita mempelajari ilmu akidah. Apa hasilnya itu apa? Sa'adatud darain haitsu sihhatul i'tiqad. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk apa? Untuk seseorang yang mempunyai keyakinan yang benar. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Dengan mengetahui tersebut butuh yang namanya ilmu akidah. Ilmu akidah hadir untuk menguatkan, mengokohkan fondasi keimanan kita agar tidak goyah. Berbeda kalau misalkan keimanannya kuat ketika dihadapin dengan apa kenikmatan duniawi gitu kan. Kamu pilih mana gitu kan? Harta yang beratus-ratus miliar apa pilih agama kamu? Saya berikan kamu uang yang begitu banyak asalkan kamu mau keluar dari agamamu gitu kan. Mungkin kalau misalkan akidah kita lemah, kita tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan semua yang ada di dalamnya, kita tidak meyakini itu dan kita lemah dalam meyakini itu, kita menerima saja tawaran, wah ratusan miliar nih gitu kan, itu udah terjamin aman gitu kan, udah bisa bikin bisnis gitu kan, udah cocok banget buat 7 turunan ya, bahkan turunan-turunan udah terjamin lah, nggak perlu kita mikirin uang lagi gitu kan. Mungkin kalau misalnya akidah kita lemah, akidah kita tidak dibentengi dengan keimanan, kita bisa aja tersesat dalam apa ketika kita bisa aja tersesat ketika dihadapkan suatu pilihan yang begitu menggiurkan. Tapi kalau misalkan orang udah membentengi keimanannya dengan mempelajari ilmu akidah seperti yang kita lakukan sekarang, insya Allah kita bakal tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuntun langsung gitu kan. Untuk kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita memahami di sini begitu pentingnya kita memahami ilmu akidah gitu kan. Begitu pentingnya keimanan dalam kehidupan seseorang, kehidupan kita. Bahwasanya ketika kita mempunyai keimanan yang kuat, di situ kita bisa merasakan nikmatnya iman. Kita tidak ada kegelisahan dalam diri kita. Karena apa? Kita punya iman. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam diri kita. Kita yakin bahwasanya Allah itu maha kaya gitu kan. Allah pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, telah menetapkan apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita gitu kan. Allah menghindari kita dari sesuatu hal yang buruk. Allah kasih rambu-rambu, Allah kasih petunjuk, Allah kasih arahan buat kita ketika kita benar-benar yakin
dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita yakini dan menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Maupun kita nanti ke luar negeri, maupun kita dalam keadaan apapun, maupun kita mau pergi kemanapun. Kalau misalkan kita yakin kita mempunyai keimanan dalam diri kita yang kokoh, kita nggak perlu gelisah lagi karena Allah udah ngejaga kita. Hmm, seperti itu ya. Nah, maka butuh sekali dalam kehidupan kita, dalam apa? Kita butuh sekali dalam kehidupan itu butuh yang namanya keimanan. Keimanan itu bisa didapat, bisa diraih dengan apa? Dan kita mempelajari ilmu akidah agar hasilnya apa? Sa'adatul darar yang kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, kita ada pembahasan tambahan dari anak juga. Berbicara tentang bahagia, kita tuh selalu banyak banget teori-teori yang disajikan oleh para ulama, oleh para motivator, oleh para guru-guru kita. Bahagia tuh kayak gini, bahagia tuh kayak gini, bahagia tuh kayak gini. Nah, di sini kita bakal bahas juga berkaitan dengan kebahagiaan itu sendiri. Karena dalam kehidupan kita tuh pasti mempunyai tujuan. Kita tuh pasti mempunyai keinginan. Yang mana keinginan lain daripada kehidupan kita adalah kita ingin sekali untuk merasakan kebahagiaan. Siapa sih dalam kehidupan kita yang pengen ngerasain kesengsaraan gitu kan? Gak mau gitu kan? Nah, di sini apa sih kuncinya bahagia? Kuncinya bahagia itu ada tiga. Apa aja? Yang pertama pengetahuan, yang kedua kondisi jiwa atau kondisi keadaan hati kita. Yang ketiga adalah penerimaan. Oke, kita bakal bahas. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan. Nah, ketika kita langsung mengetahui bahwasanya ternyata kebahagiaan itu butuh yang namanya pengetahuan. Dalam artian di sini kita memahami bahwasanya kebahagiaan itu butuh yang namanya ilmu. Makanya ketika Anda baca bahwasanya ketika Anda memahami bahwasanya kebahagiaan itu adalah butuh sekali namanya pengetahuan, maka dalam Islam Rasulullah SAW berkata gitu kan dalam hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya bagi setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim yang lainnya, bagi setiap muslim. Ketika mendengar hal tersebut, ternyata Rasulullah tuh pengen banget kita bahagia gitu kan. Langsung terbenak dalam kita bahwasanya ternyata menuntut ilmu bukanlah sesuatu pembebanan dalam diri kita, tapi adalah bentuk kasih sayang Allah juga kepada kita. Untuk kita apa? Untuk kita bisa merasakan yang namanya bahagia. Karena bahagia itu butuh yang namanya ilmu gitu kan. Butuh yang namanya pengetahuan. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, itu Allah kasih pengetahuan. Dalam Al-Quran disebutkan juga wa'allama Adam al-asma kullaha. Bahwasanya Nabi Adam tuh diberi pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan tentang sesuatu yang ada dalam kehidupannya gitu kan, agar apa, agar Nabi Adam bahagia, agar Nabi Adam mencapai kebahagiaan. Nah, maka dari itu kita menuntut ilmu adalah bukan menggugurkan kewajiban kita bagi setiap muslim. Kita menuntut ilmu agar kita mengetahui, agar kita mengetahui bahwasanya untuk mencapai suatu kebahagiaan itu dibutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia dengan seisinya, maka dibutuhkan ilmu. Kalau kita mau sukses butuh ilmu nggak? Pasti butuh ilmu. Nah, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau misalkan kita pengen bahagia juga di akhirat, butuh ilmu nggak? Butuh ilmu. Kita mau bahagia di akhirat mau di dunia, waman arada huma apa alaihi bilmi. Kalau misalkan kita mau bahagia di dunia dan akhirat butuh yang namanya ilmu. Maka ilmu menjadi suatu kebutuhan dalam hidup kita. Ilmu menjadi suatu tujuan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah terbiasa dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, ketika kita tidak melakukan suatu kebutuhan tersebut, ketika kita tidak mengaji gitu kan, tidak menuntut ilmu dalam 1 minggu aja, rasanya tuh kayak hidup tuh hampa banget gitu kan. Karena tidak ada asupan ke dalam akal kita, tidak ada asupan ke dalam ruh kita gitu kan. Rasanya tuh nggak tenang gitu kan. Nah, kita datang ngaji, kita meluangkan diri kita buat ngaji, walaupun kita minggu sekali,
supaya merecharger keimanan kita, merecharger pengetahuan kita gitu kan. Mengingat, jadi daya ingat kita bahwasanya, oh aku punya Allah gitu kan dalam setiap masalah gitu kan. Langsung sadar gitu kan. Nah, maka itu pentingnya kita untuk mempelajari ilmu, pengetahuan. Maka butuh sekali dalam kehidupan kita untuk mencapai suatu kebahagiaan itu butuh yang namanya ilmu. Maka dari itu, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan kita di kantor Abul ini faridatun ala kulli muslimin. Itulah bentuk perhatian Nabi Muhammad SAW, bentuk perhatian Rasulullah SAW sebagai Rasul itu perhatian banget pada umatnya supaya kita tuh untuk mencari ilmu. Supaya apa? Supaya kita tuh bahagia. Rasulullah tuh pengen banget ngelihat kita bahagia gitu kan. Untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut, kita butuh yang namanya ilmu. Makanya dari sini kita mempelajari ilmu akidah, tidak lain tidak bukan supaya kita bisa merasakan ketenangan, supaya kita bisa mencapai tujuan dari kehidupan kita itu apa? Kebahagiaan. Itu yang pertama adalah pengetahuan, ilmu. Yang kedua adalah kondisi hati, kondisi jiwa. Bagaimana cara kita mengelola hati kita supaya tidak gelisah. Bagaimana cara kita mengelola hati kita supaya kita merasakan yang namanya kebahagiaan tersebut gitu kan. Nah, kadang kita tuh sering banget ketika ngelihat orang lain, pernah nggak sih ketika ketika ngelihat orang lain tuh ya, kok orang lain hidupnya lancar-lancar aja gitu kan. Kok orang lain bisa gitu, bisa kaya raya, kok orang lain bisa membeli sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita aja susah banget untuk mendapatkan hal tersebut gitu kan. Kita mau mendapatkan sesuatu tersebutnya harus bekerja keras, tidak seperti orang lain gitu kan. Nah, di sini kita ngelola hati kita supaya apa? Supaya terhindar daripada penyakit-penyakit hati yang membuat diri kita tuh jauh dari kata bahagia, yang membuat diri kita tuh jauh daripada ketenangan. Kata apa? Penyakit hati ini bahaya, penyakit hati itu bahaya. Ada yang namanya iri hati. Nah, iri hati ini yang menjadi suatu penghalang, suatu ganjalan untuk kita tuh bisa merasakan ketenangan dalam hati kita. Maka apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup isi hati kita dengan Allah dan Rasulullah. Bahwasanya maafi qalbi ghairullah, itu kan bahasa anak budaya sekarang. Bahwasanya tidak ada sesuatu di dalam hatiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pasrahkan hatiku, keadaan jiwaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pasrahkan ketergantungan hatiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tersebut, Allah yang telah disifati sebagai Maha Penyayang, Allah yang telah disifati sebagai Maha Pengasih, kita bakal ngerasa tenang gitu kan, karena dalam hati kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka dari itu, Allah ketika kita mencukupkan di dalam diri kita hanya Allah saja, dalam hati diri kita hanya Allah dan Rasulullah saja dalam hati kita, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Allah cukupin semuanya dalam hati kita. Nah, kadang itulah hati kita gitu kan, kita harus mengendalikan hati kita, bagaimana cara kita apa mengendalikan hati kita supaya kita bisa nyambung terus sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ah, maka dari itu kita kendalikan hati kita yang cukup kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena manusia itu punya sifat serakah gitu. Kalau misalkan kita punya ini, pengen lagi punya ini. Oh, ada keluar nih iPhone 11 Pro Max gitu kan. Terus tahun depannya keluar lagi tuh iPhone 11 12 Pro Max. Oh, tahun depannya keluar lagi sampai ke 16 Pro Max sampai saat ini gitu kan. Oh, ada keluaran terbaru lagi gitu kan. Kita bakal upgrade, gak bakal ada yang rasa cukup gitu kan. Coba ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita butuhkan saja gitu kan. Kita terlalu fokus dengan apa yang orang lain lihat kepada kita, apa yang orang lain pandang kepada kita untuk memenuhi kebutuhan apa yang dipandang orang lain kepada kita. Coba kalau misalkan kita pandang, kita kendalikan hati kita cuma dicukupkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita bakal ngerasa cukup terhadap apa yang kita miliki gitu kan. Allah cukupkan hati kita, Allah penuhi segala kebutuhan yang ada dalam hidup kita. Maka dari itu kita nggak bakal pernah ngerasa kayak, oh, wah dia lebih kaya dibanding kita.
Karena kekayaan sesungguhnya itu terletak pada hati kita itu sendiri. Teman-teman semua masih ingat nggak tentang kisah Bani Ansor, kaum Ansor, pada saat terjadinya perang Hunain? Nah, pada ada dua perang yang mana dua perang tersebut ketika dibenarkan oleh Allah, oleh kaum muslimin, itu menghasilkan banyak sekali gonimah, yang gonimah yang tersebut kalau misalkan kita hitung rupiah itu bisa sampai ratusan miliar gitu kan, ratusan ribu gitu kan nilainya. Dan pada saat itu apa, perang Hunain, setelah perang Hunain kaum muslimin menang terhadap perang tersebut dan apa, menghasilkan harta gonimah. Pada saat itu Rasulullah kumpulkan semua pasukan-pasukan kaum muslimin untuk membagikan harta gonimah tersebut. Datang Abu Sufyan. Nah, wahai Abu Sufyan, nih ada kuda dan unta 100 untukmu gitu kan. Apakah kau cukup dengan hal tersebut gitu kan? Ya Rasulullah, itu cukup sekali bagiku ya Rasulullah gitu kan. Kalau misalkan memang ada lebihnya, boleh juga ya Rasulullah gitu kan. Ya udah Rasulullah kasih lebihnya gitu kan. Akhirnya Abu Sufyan pulang jangan membawa lebih daripada 200 unta dan kuda gitu kan. Terus dibagikan juga kepada kaum muslim, kepada kaum apa, masyarakat Mekah gitu kan pada saat itu. Dan pada saat itu setelah dibagikan semuanya, masyarakat Mekah pulang dengan membawa harta ghanimah dari bentuk kuda, unta, berhala-berhala yang terbuat dari emas gitu kan. Sedangkan kaum Ansor tidak di, tidak diberikan satu peser pun. Harta ghanimah habis untuk kaum-kaum yang lain, kaum muslim yang lainnya. Kaum Ansor tidak kebagian gitu kan. Nah, akhirnya di situ kaum Ansor tadinya diem aja gitu kan. Nah, ada satu orang yang angkat bicara. Hmm, ternyata Rasulullah gitu ya gitu kan. Ketika udah ketemu sama keluarganya, lupa sama kita gitu kan. Nah, ini sifat manusia banget gitu kan. Ada iri hati dalam diri kita. Itu sesuatu hal yang wajar gitu kan. Hmm. Akhirnya gara-gara satu orang ini ngomong kayak gitu, yang lainnya pada ikutan, oh bener ya Rasulullah kayak gitu banget ya gitu kan. Akhirnya Rasulullah menyadari bahwasanya diomongin di belakang sama kaum Ansor. Terus Rasulullah kumpulkan kaum Ansor, di situ Rasulullah bilang, ya Masyarul Ansor, apa yang kau bicarakan tentang aku di belakang gitu kan. Bicaralah di hadapanku sekarang gitu kan. Gak apa-apa, bicara aja sini gitu kan, cerita gitu kan. Jangan diumpetin gitu kan. Nah, jangan ngomongin di belakang. Kalau Masyar ketika ada depan Rasulullah tuh langsung diem gitu kan, langsung diem aja gitu kan. Nah, terus Rasul bilang lagi, ya Masyarul Ansor, bilanglah gitu kan. Nah, aku juga sebenarnya sudah tahu apa yang kalian bicarakan di belakangku. Terus Rasulullah bilang, tidak ingatkah kalian gitu kan, ketika kalian dalam keadaan tersesat, aku mengajak kalian ke jalan yang benar gitu kan. Ketika kalian dalam keadaan yang sengsara, dalam kehidupan, dalam kegelapan gitu kan, aku mengajak kalian mencarikan titik terang dalam kehidupan kalian. Aku membantu kalian pada saat itu. Terus Kaum Ansornya diem, dan pada akhirnya disaut juga sama Kaum Ansor. Ya Rasulullah gitu kan. Iya, kami mengerti gitu kan. Nah, maksudnya jasa-jasa yang kau telah berikan itu begitu besar gitu kan. Tapi tidakkah kau ingat gitu kan ya Rasulullah, bukankah kami yang ketika engkau sedang dalam keadaan diusir gitu kan dari tempatmu tinggal, kami menerimamu sebagai keluarga kami gitu kan. Nah, dan tidakkah engkau ingat ya Rasulullah, ketika engkau dalam keadaan susah, tidak punya harta, kami korbankan semua harta keluarga kami hanya untuk kepadamu ya Rasulullah gitu kan. Dan dari sini kami merasa heran kenapa engkau tidak membagikan sepeser pun harta daripada harta ghanimah, tapi engkau bagikan kepada kaum-kaum yang lain, tidak kepada kaum kami sebagai kaum Ansor yang telah membantumu ya Rasulullah gitu kan. Bahkan kami rela hilang nyawa demimu ya Rasulullah gitu kan. Terus Rasulullah mengerti tentang gelisahnya hati mereka gitu kan. Terus Rasulullah bilang, ya Masyarul Ansor, seandainya ketika aku berkata dan berpendapat, biarlah Abu Sufyan dan kaum-kaum Quraisy Mekah gitu kan
membawa harta ghanimah, keburukan-keburukan dunia yang mana nilainya hanya kecil gitu kan di mata Allah Subhanahu wa taala, mereka bawa gitu kan. Nah, sedangkan kalian membawa aku beserta apa? Membawa Allah beserta dengan aku dalam kehidupan kalian. Wah, ketika kaum Ansor mendengar kata itu dari Rasulullah, maka kaum Ansor mencukupkan dalam diri mereka. Ya Rasulullah, cukup engkau dan cukup Allah dan engkau saja dalam kehidupan kami ya Rasulullah gitu kan. Keimanan kaum Ansor itu begitu kuat gitu kan, begitu yakin gitu kan. Ketika dibilang seperti itu, ketika Rasul berkata seperti itu, maka kaum Ansor mencukupkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dia, maka kaum Ansor merasa tenang, merasa bahagia. Di situ Rasulullah pulang dengan kaum Ansor. Nah, di sini kita memahami bahwasanya cukupkan di dalam diri kita hanya Allah dan Rasulnya saja, maka Allah bakal cukupkan ketika dengan segala kebutuhan kita. Mau kita keluar dalam keadaan apapun, nah, kita dalam hati kita ada Allah, udah kita bakal ngerasa tenang. Bahkan dalam hadis Arba'in dikatakan, fazillah yahfazka. Jagalah Allah dalam hatimu, dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Maka ketika kita bisa mengolah hati kita bisa mencapaikan suatu kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaannya itu udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa bahagia di dunia dan akhirat. Yang mana kita perlu juga di situ kita memahami bahwasanya kondisi hati kita, mengolah hati kita itu perlu untuk kita bisa mencapai suatu kebahagiaan. Itu kunci bahagia tadi adalah kondisi jiwa, kondisi hati kita. Yang ketiga adalah penerimaan, yaitu adalah ridho. Segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita, segala sesuatu yang udah Allah kasih kepada kita, dengan kita bisa mempunyai jiwa penerimaan ini, ridho terhadap apa yang Allah berikan, mempunyai kalau dalam kalau kata Imam Ghazali itu dikatakan dalam kitabnya, ah, kondisi jiwa yang bisa membuat hati kita tenang ketika kita mencapai level mutmainnah. Itu apa? Radiyatan mardiyah. Ketika kita ridho dengan segala sesuatu yang udah Allah tetapkan kepada kita. Segala sesuatu yang udah Allah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang udah Allah ciptakan untuk kita, kebaikan kita dan kebutuhan kita. Dengan begitu kita menerima dengan segala sesuatu tersebut, maka Allah bakal ridho kepada kita. Dan ini juga termasuk salah satu kita untuk apa? Ketika kita merasa secure dalam diri kita gitu kan. Kan ciri-ciri orang insecure itu apa? Dia merasa kurang dalam dirinya. Dan yang kedua, ketika dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan. Nah, di sini letak insecure kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu adalah yang pertama tadi. Yang ketiga tadi gitu, yaitu adalah penerimaan. Ridho. Menerima bahwasanya diri kita ya seperti ini. Bahwasanya kita tidak menyadari bahwasanya dalam diri kita tuh pasti mempunyai kelebihan dan potensi keistimewaan yang mana berbeda dengan orang lainnya. Cuma kita tidak menyadari itu. Nah, maka dari itu kita berusaha buat menerima, buat ridho dengan segala sesuatu yang udah Allah tetapkan dan Allah kasih kepada kita, dan kita fokus terhadap diri kita, perlahan-lahan kita mulai apa? Mulai ridho dengan Allah yang udah, mulai ridho menerima diri kita, fokus dalam diri kita, kita menemukan potensi-potensi dalam diri kita. Dengan penerimaan tersebut, kita bisa mencapai suatu kebahagiaan. Nah, kita bisa capai suatu kebahagiaan tersebut dengan apa? Dengan kita ridho. Dengan kita ridho segala sesuatu yang udah Allah tetapkan, maka Allah bakal ridho kepada kita. Dan tiga konteks ini, ternyata kebahagiaan itu kuncinya itu tadi tiga. Pengetahuan, kondisi jiwa atau hati, dan penerimaan. Kita butuh ketiga unsur ini untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan dari ketiga unsur ini, tidaklah kita harus mencari kayak ke luar negeri, ke Australia bisa dapat hidup yang tenang dengan pekerjaan yang layak. Ternyata kebahagiaan itu tidak dicari. Dengan kita memahami tiga unsur ini, kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwasanya kebahagiaan itu tidak tidak selalu mencari. Ternyata kebahagiaan itu bisa ditemukan di mana di dalam diri kita sendiri. Ada pengetahuan dalam diri kita, gitu kan.
ada sesuatu yang harus mesti kita kendalikan dalam hati kita, supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak terhindar daripada iri hati terhadap manusia. Dan ada yang namanya penerimaan. Nah, supaya kita terhindar, supaya kita bisa disembuhkan dari rasa insecure gitu kan. Supaya kita bisa menerima segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, supaya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu kan. Kita bisa merasakan suatu nikmat kita ketika kita bisa bersyukur gitu kan. Dengan bersyukur tersebut, kita merasa cukup dalam diri kita dan semua itu kita temukan dalam diri kita. Dan di sini kita menyadari bahwasanya kebahagiaan itu bukan mencari, tapi kebahagiaan itu ditemukan. Ditemukan di mana? Yaitu di dalam diri kita. Cuma kita tidak menyadari hal tersebut gitu kan. Dan semua ini butuh yang namanya ilmu, dan semua ini butuh yang namanya ilmu pengetahuan, dan semua ini kita bisa capai dengan apa? Dengan mengaji, dengan bertolabul ilmi, dengan belajar. Dan saat ini kita sedang belajar, meluangkan kita waktu untuk belajar. Untuk apa? Untuk hati kita supaya kita bisa ngerasa tenang, untuk mengokohkan fondasi keimanan kita, dan untuk bisa kita merasakan atau mencapai yang namanya kebahagiaan dalam hidup kita. Oke, itu lanjut. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu akidah yang sudah Anda bahas gitu kan, apa sih ilmu akidah gitu kan? Ilmu tentang sesuatu yang dipelajari dalam pembahasannya itu sifat-sifat Allah gitu kan, mengetahui segala sesuatu apa ketetapan-ketetapan Allah yang udah Allah tetapkan kepada diri kita, hukumnya wajib bagi setiap muslimin, dan keutamanya ilmu akidah sebagai fondasi dan suatu ilmu yang paling mulia di antara ilmu yang lain, ilmu yang wajib diketahui di awal sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Dan hasil dari mempelajari ilmu akidah itu bisa menghasilkan dalam diri kita tuh apa? Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Begitu dengan kunci-kunci kebahagiaan yang mana ada 3 unsur tadi, yang bahwasanya kita menyadari bahwasanya kebahagiaan itu bukan dicari, tapi kita temukan dalam diri kita sendiri. Oke, dari sini teman-teman semua bisa pahami. Nah, apa itu ilmu akidah supaya kita punya peta gitu kan. Ketika kita sedang mempelajari sesuatu ilmu gitu kan. Jadi kita nggak bingung lagi, apa sih pembahasannya gitu kan. Nggak ngerti, ternyata ilmu akidah sedang ngebahas apa yang dibahas di dalamnya gitu kan. Kita sudah mengenal ilmu akidah, nah kita bakal mengenal ilmu akidah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam ini adalah kitab dasar untuk muslimin, untuk setiap kita yang ingin sedang mempelajari ilmu akidah, menetapkan keimanan yang kokoh dalam diri kita dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam. Akidahnya buat orang-orang awam. Nah, ilmu yang paling dasar. Biasanya kalau di pondok pesantren itu dipelajari oleh anak-anak gitu kan. Cuma karena kita udah mungkin udah gede gitu kan, kita merasa kayak diri kita terlambat gitu kan. Enggak ada yang terlambat ketika kita berusaha memulai kembali. Kalau dalam ibarat bahasa Arab itu layat akhoro man abada, tidak terlambat bagi seseorang untuk memulai ketika dia udah mau memulai kembali gitu kan. Maka nggak ada terlambat buat menuntut ilmu. Dari sini kita belajar untuk memahami ilmu akidah dengan kita Aqidatul Awam. Nah, sebelum kita masuk kepada isi nazoman yang berisi tentang tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibahas dalam kitab Aqidatul Awam, kita memahami dulu, kita ketahui dulu bahwasanya kitab Aqidatul Awam mempunyai kisah terbentuknya sebelum ada kitab Aqidatul Awam. Teman-teman semua ketika menciptakan suatu buku pasti menulis dengan ide-ide gitu kan. Adanya inspirasi-inspirasi, akhirnya teman-teman kumpulkan inspirasi tersebut, ditulis dan menjadikan suatu buku. Teman-teman bisa mempelajari suatu ilmu adalah hasil daripada pengetahuan-pengetahuan orang lain yang udah dimasak. Akhirnya ditulis pengetahuan orang lain tersebut, dijadikan suatu buku, kita bisa membacanya dengan instan gitu kan. Dan kita di situ mengetahui bahwasanya menciptakan suatu buku itu adalah hasil daripada pengetahuan-pengetahuan dan inspirasi yang tercipta, ide-ide yang tercipta, yang terhasilkan oleh akal kita, gitu kan.
Nah, sedangkan di sini ada keistimewaan dalam kitab Aqidatul Awam. Kisah terbentuknya kitab Aqidatul Awam tuh berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, di sini Ana akan membahas langsung kisahnya daripada syarahnya. Nah, kitab Aqidatul Awam. Di sini teman-teman, kalau misalkan lihat dari sini kurang jelas ya. Mungkin kita bisa langsung ke PDF-nya aja. Bentar. Ya, bentar. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini. Ini adalah sebab awal mula kisahnya terbentuknya kitab Aqidatul Awam. Oke, bakal Anda bahas. Nah, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihim wa musyrikina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sababul insya'i hadil manzumah. Sebab-sebab terciptanya apa nazum-nazum Aqidatul Awam ini? Apa? Naqala ulama 'anil nazimi qisatan tarifatan. Bisa babi nazmi hadil manzumah la ba'sa binaqli wa hiya. Bahwasanya terbentuknya kitab Aqidatul Awam itu diceritakan oleh penciptanya langsung. Siapa penciptanya kitab Aqidatul Awam? Apa? Syekh Marzuki. Nah, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki. Syekh Ahmad Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki itu beliau adalah ulama Islam yang masyhur gitu kan. Yang lahir pada 1205 Hijriah, Hijriah atau Masehi ya lupa. Pokoknya lahir di negara Mesir. Nah, beliau pada akhirnya pernah menuntut ilmu di Mekah dan menjadi mufti Mekah gitu kan pada saat itu. Makanya beliau masyhur di situ, makanya dinisbatkan sebagai apa? Al-Makki gitu kan. Di akhir kata nama beliau. Al-Makki ini dinisbatkan apa? Kota Mekah, dan pada saat itu memang beliau dikenal sebagai mufti Mekah pada saat itu. Makanya disebut Al-Makki dalam akhir nama beliau. Al-Maliki di situ adalah mazhab fikih beliau. Mazhab fikih beliau adalah Imam Maliki. Nama pencipta daripada kitab ini adalah Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki. Oke, kita langsung singkat aja ya, Anda baca semua, langsung Anda terjemahin juga agar menghemat waktu kita. Ana Nazim rahimahullah ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum maqifuna haulahu. Ketika seorang Nazim ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, yang mana di mimpinya beliau sedang berada dan bertemu dengan Rasulullah di samping beliau, waqifuna haulahu. Ada para sahabat, dikelilingi oleh para sahabat. Jadi beliau di tengah-tengah itu kan. Wa qala lahu iqra manzumat at-tauhid allati min hifdhiha dakhala jannah. Kata Rasulullah, bacalah ikra manzumat at-tauhid gitu kan. Nazum-nazum yang berisikan tentang apa? Tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, allati min hifdhiha dakhala jannah. Ya, maka nazuman tersebut ketika dihafal, bagi orang yang menghafal bisa apa? Membuat orang tersebut masuk surga itu kan. Sebab orang tersebut bisa masuk surga, dakhala jannah. Wa nahal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitab wa sunnatan. Yang mana ketika hafal nazum tersebut, mereka tuh bakal diberikan petunjuk tentang tujuan hidupnya itu. Kami kolek dari segala kebaikan yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Kitab Al-Quran dan sunnah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Syekh Marzuki ketika disuruh diberitahu oleh Rasulullah SAW, terus Syekh Marzuki bertanya, faqala lahu wa matil kalmanzumat ya Rasulullah. Nazuman seperti apa yang membuat orang tersebut masuk surga ya Rasulullah gitu kan. Faqala ashabulahu, bahwasanya sahabat-sahabat di sekitarnya menyela. Apa kata para sahabat tersebut? Ismami Rasulullah SAW mayakul. Dengerin dulu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW.
Terus Rasulullah apa? Faqala Rasulullah SAW, terus Rasulullah berkata, Qul abda'u bismillahirrahmanirrahim. Faqala abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhiriha wa huwa qauli. Terus di sini Rasulullah mendikte, mentalkin Syekh Ahmad Marzuki ini, Qul, kata Rasulullah, ucapkan abda'u bismillahirrahmanirrahim, terus diikuti oleh Syekh Ahmad Marzuki. Sampai akhir bait kitab Aqidatul Awam itu apa? Di sini wasuhuful qalili wal kalimi fi hal kalamul hakamil alimi. Ini bait ke-26 yang ditalkin oleh Rasulullah SAW kepada Syekh Muhammad Marzuki. Wa Rasulullah SAW yasma'uhu, terus Rasulullah SAW mendengarkan apa yang sudah ditalkilkan, apa yang sudah Rasulullah mendengarkan, apa yang dibacakan oleh Syekh Marzuki setelah Rasulullah talkin kepadanya. Falamma staiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Dan ketika Syekh Marzuki bangun dalam tidurnya, Syekh Marzuki langsung baca kembali gitu kan. Apa yang ditalkin oleh Rasulullah SAW gitu kan. Fawajadahum mahfuzan indahu min awali ila akhirih. Dan Syekh Ahmad Marzuki mendapati dirinya bisa membacakan, hafal apa yang ditalkan oleh Rasulullah dari awal sampai akhir gitu kan. Kadang inilah keistimewaan daripada Syekh Ahmad Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam. Kalau misalkan kita lihat ketika kita mimpi, kita tuh mengingat suatu mimpi itu hanya intinya saja. Tadi kamu mimpi apa? Oh, tadi aku mimpi. Pokoknya inti daripada mimpiku kayak gitu kan. Tapi Syekh Marzuki bisa memahami, bisa mengetahui mimpi tersebut dari awal sampai dengan secara detail. Summa ra'an Nabi SAW maratan saniyatan waktu sehari fil manam. Terus bertemu lagi dalamnya Syekh Marzuki dengan Rasulullah SAW ketika Syekh Marzuki di waktu apa? Waktu sahur sebelum subuh dalam tidurnya. Bertemu dengan Rasulullah apa? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Rasulullah berkata, "Iqra jama'tuhu ayati qalbika." Bacalah apa yang telah aku kumpulkan dan apa yang udah aku talkin kepadamu di dalam hatimu gitu kan. Faqara'ahu min awali ila akhirihi wa huwa waqifu baina yadayhi. Terus Syekh Marzuki itu apa? Membacakan kembali apa yang ditalkin oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, wa huwa waqifun ya baina yadayhi, dalam mimpi kedua kalinya Syekh Marzuki juga dalam keadaan berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Washab Washabi radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, dan para sahabatnya mengelilingi Syekh Ahmad Marzuki ini. Ketika dibacakan Abda'u Bismillahirrahmanirrahim, maka para sahabat mengatakan amin gitu kan di akhir bait tersebut. Bada kulli baitin min hadhil manzumah. Falamma qatama qira'atuhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa faqaqallahu ta'ala lima yurdi. Setelah selesai dibacakan oleh Syekh Ahmad Marzuki sampai akhir, dari awal sampai akhir apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang ditalkikan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, wa faqaqallahu ta'ala lima yurdi. Maka semoga Allah memberikan taufik dalam dirimu terhadap apa sesuatu yang Allah tuh ridho kepadamu. Waqabila minka, dan semoga Allah menerima apa yang sudah engkau bacakan gitu kan. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'ana Allah bihal ibadu. Amin. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dan kepada mukmin yang lainnya, dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang mempelajari kitab Aqidatul Awam. Summa su'ilan nazimu ba'da itla'in nas ala tilka manzumah fa ajaba su'aluhum fa zada 'alaiha manzumatan min qawlihi. Dan ketika saat itu sudah selesai, para murid-murid daripada Syekh Ahmad Marzuki meminta gitu kan kepada Syekh Marzuki untuk meneruskan bait-bait yang diterangkan oleh Rasulullah SAW pembahasannya. Terus Syekh Ahmad Marzuki akhirnya menyelesaikan pembahasan daripada bait-bait yang sudah diterangkan oleh Rasulullah. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslim wal qabul, dan setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah fahaquhu taslim wal qabul, maka terimalah gitu kan oleh kalian, maka itu adalah sesungguhnya itu adalah suatu kebenaran gitu kan. Ila akhir kitab, sampai pada akhir kitab. Hadza ma akhbara bihal mu'allif an nafsi, dan ini adalah kabar kisah yang mu'allif kisahkan kepada kita, wa nahnu naqulu binasi wa uhdatu ala rawi, yang mana kisah ini telah disampaikan dari mulut ke mulut sampai kepada kita yang sedang mempelajari kitab Aqidatul Awam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sudah membahas dari awal sampai
akhir, mungkin kita cukupkan pertemuan pertama kali ini. Adapun kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau bertanya perihal tentang ilmu akidah atau berkaitan dengan ilmu akidah, silakan. Kita tutup kajian kali ini dulu. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Aji, dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Bogor. Izin bertanya, Ustadz. Iya. Terkadang saya berpikir begini, ini kan kitab Aqidatul Awam ini secara tidak langsung didikte oleh Rasulullah gitu kan. Sudah pasti 95% atau lebih sudah pasti benar gitulah. Artinya kalau misalkan seorang muslim tidak belajar Aqidatul Awam gitu, berarti dia itu keluar dari akidahnya Rasulullah ya. Misalkan kita melewati kitab Aqidatul Awam gitu, misalkan kita langsung kepada kitabnya Imam Sanusi atau kitabnya Syekh Nawawi yang berjudul Tijan Darori misalkan. Mereka itu misalkan langsung belajar kitab itu tanpa belajar kitab Aqidatul Awam ini gitu, langsung ke kitab-kitab itu gitu. Apakah pemikiran saya ini salah atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Karena saya berpikir kalau misalkan orang tidak mempelajari kitab Aqidatul Awam, maka keluar dari ajaran Rasulullah. Karena kitab ini kan didikte langsung oleh Rasulullah melalui mimpi. Sementara kan kalau bermimpi bertemu Rasulullah kan mustahil itu palsu gitu. Sudah pasti asli gitu. Gimana kalau seandainya ada seorang yang tidak belajar Aqidatul Awam langsung kepada Tijan Ad-Darori misalnya, atau kepada kitabnya Imam Sanusi misalkan, itu bagaimana, Ustadz? Oke. Nah, jawab dulu ya. Seperti yang udah Anda bilang bahwasanya kitab Aqidatul Awam adalah kitab yang mesti wajib kita pelajari di awal. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua tanpa teman-teman semua menyadari bahwasanya kita tuh dari kecil itu sebenarnya kita udah diajarin sama orang tua kita tuh tentang ilmu akidah. Makanya ketika kita baru lahir, itu tuh diazanin sama orang tua kita. Allahu Akbar sampai dengan akhir. Itu kita tuh lagi dikenalin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi diperkenalkan siapa Tuhan kita dan siapa Rasulullah kita gitu. Nah, itu dari kecil itu, setiap manusia dari kecil itu ketika baru lahir fitrahnya itu adalah Islam. Nah, adapun untuk mempelajari ilmu akidah, sebenarnya dalam diri kita sejak kecil kita tuh sudah didoktrin. Makanya teman-teman semua pasti nggak bakal asing ketika ngedengar kayak nazuman sifat-sifat Allah. Wujud qidam maqam mukhalafatul lil hawadisi. Nah, sifat yang 20 ini udah didoktrin ketika kita masih kecil gitu kan. Makanya kita nggak asing gitu kan ketika kita dengar sifat Allah yang 20 ini gitu kan. Cuma pada saat kita kecil kita hanya menghafal saja tanpa memahaminya. Cuma dari situ kita dari kecil sudah ditanamin ilmu akidah dalam diri kita gitu kan. Nah, tugas kita ketika kita sudah balik, sudah misalkan masuk pondok pesantren atau belajar di sekolah, sudah ada pengajian yang sudah menyajikan ilmu akidah, maka kita pahamin tuh apa yang dimaksud dengan sifat Allah 20 ini gitu kan. Pahami apa ya sebenarnya yang bahas dengan ilmu akidah ini gitu kan. Cuman kalau misalkan teman-teman semua udah terlanjur nih, udah bahas kitab yang lain seperti pembahasan kitab yang lain gitu kan. Tetap teman semua tidak berdosa, tidak apa-apa gitu kan. Karena memang dalam diri kita sudah benar-benar dibekali pengetahuan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah dan Rasulullah adalah utusan Nabi Muhammad adalah utusan Rasulullah SAW gitu kan. Cuman memang dianjurkan untuk kita memahami akidah kita terlebih dahulu gitu kan. Nah, supaya kita membentengi dalam diri kita, dalam hati kita, supaya apa? Supaya kokoh keimanan kita ketika dihadapin dengan kenikmatan dunia, ketika dihadapin dengan pilihan-pilihan
pilihan-pilihan agar kita apa? Kita bisa mengetahui kira-kira pilihan ini benar gak ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulullahnya gitu kan. Benar gak ya gitu kan. Nah, untuk mengetahui bahwasanya pilihan-pilihan tersebut untuk kita bisa memilih menghadapkan pilihan-pilihan itu dengan kita bisa memilih dengan benar. Salah satunya kita apa? Kita dibekali dengan ilmu akidah. Makanya wajib kita mempelajari ilmu akidah itu di awal sebelum ilmu yang lainnya. Adapun udah terlanjur kita mempelajari ilmu yang lain itu nggak apa-apa. Karena memang dalam diri kita tuh sudah tertanam keimanan dan akidah. Dengan kita mempelajari ilmu akidah ini, kita mengokohkan kembali keimanan kita dan kita mengetahui dan memahami apa yang sudah didoktrin orang tua kita sejak kita kecil gitu kan. Kita dikenalkan oleh Allah, kita dikenalkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi kita tidak tahu siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifatnya, dan Rasulullah itu siapa, bagaimana kisah kehidupannya gitu kan. Nah, yang penting pada saat itu kita kecil tahu aja dulu, dan kita sekarang udah dikasih fasilitas untuk mempelajari ilmunya, maka ini adalah kesempatan kita buat kita mempelajari ilmu aqidatul awam. Adapun udah mempelajari ilmu lain itu tidak masalah. Jadi memang dari kecil sudah kita diawali dengan ilmu akidah, udah ditanamin sama orang tua kita dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak ada masalah kalau misalkan kita menjadi udah belajar kita fikih duluan, kita udah belajar kita tujuan duluan gitu kan. Dan seperti yang Anda katakan, belajar ilmu akidah itu hasilnya kebahagiaan. Dan dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai kebahagiaan tersebut, itu kita wajib mempelajari 3 ilmu ini. Harus teman-teman pahami dan ketahui. Yang pertama adalah ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu fikih, ibadah. Yang ketiga adalah ilmu cinta. Nah, akidah yang ngebahas tentang keimanan untuk mengokohkan seorang muslim tentang keimanannya agar tidak goyah dan tidak tersesat. Fikih ibadah mengatur segala kehidupan kita dengan ibadah dan mengetahui menjalankan suatu kewajibannya dengan benar dengan memahami fikih. Nah, karena untuk mencapai suatu kebahagiaan kita harus mengutamakan sesuatu yang diutamakan dulu, yaitu ibadah. Dan ibadah juga isinya selalu merujuk kepada suatu kebahagiaan gitu kan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ibadah itu isinya mengingat Allah, dan mengingat Allah hati kita tenang. Nah, itu ibadah, pentingnya ibadah. Dan ibadah itu bisa kita bisa beribadah dengan benar, itu isinya kita dibekali dengan ilmu fikih. Dan yang terakhir adalah nazom daripada Imam Al-Busiri, ilmu cinta, bagaimana cinta kita bisa berlabuh, bisa kita tetapkan, bisa kita arahkan kepada yang semestinya yaitu apa? Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan tadi saudara Aji gitu kan ya, kalau misalkan ngerasa dirinya udah belajar kitab, memahami kitab yang lain terlebih dahulu dibanding akidah, itu nggak masalah. Tapi ketika udah difasilitasin kitab kajian kitab akidah ini, tentu kita bisa bareng-bareng untuk mempelajari kitab akidah ini untuk memahami lebih jauh lagi bagaimana sesuatu dalam akidah ini menjadi pembahasan yang paling diutamakan dan yang paling mulia. Oke, gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron kasiron. Terima kasih Ustaz jawabannya dan moderator atas kesempatannya. Tafadhol untuk dilanjutkan. Ya, ada pertanyaan lain, nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Kalau yang mau keluar silahkan. Yang penting tadi udah kita tutup juga kan. Kalau misalkan udah nggak ada, oke, bisa ditutup sama moderator. Kak Aprianti, boleh pertanyaan kedua? Oke. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aprianti Nupus dari Tangerang, Banten. Afwan Ustadz, izin bertanya. Kita kan mempelajari ilmu akidah itu tentunya wajib ya, karena itu suatu pondasi iman kita. Nah, bagaimana kalau hukum menghafal yang aqaidul iman itu? Apakah wajib juga atau kalau fardu ain atau fardu kifayah ya Ustadz? Syukran. Aqaidul iman. Sama aja. Segala sesuatu yang ngebahas di dalamnya itu tentang suatu keimanan, segala sesuatu ilmu yang ngebahas di dalamnya itu tentang Allah dan Rasulullah, itu disebut dengan akidah.
bagaimana cara kita mengenal Allah dengan keesaannya, bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu, tidak ada duanya, dan Tuhan itu Allah tidak beranak, dan tidak ada Tuhan yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu akidah itu ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang seperti tadi. Untuk apa tujuannya? Untuk mengokohkan keimanan. Adapun aqaidul iman, nah, yang mana ngebahas bagaimana keimanan seseorang itu bisa kokoh. Nah, ngebahas tentang keimanan-keimanan di dalamnya terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya, itu termasuk dalam ilmu akidah. Makanya tadi udah Ana bahas juga, ilmu akidah itu bisa disebut dengan ilmu tauhid. Nah, ngebahas kenapa bisa disebut dengan ilmu tauhid? Karena ngebahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mengokohkan keimanan kita. Ilmu akidah bisa disebut juga dengan ilmu usuluddin. Nah, apa? Ilmu yang ngebahas tentang fondasi-fondasi keislaman. Kalau misalkan kita ibadah, kita butuh yang namanya keimanan. Karena kita ibadah tuh butuh yang namanya tujuan. Tujuan kita ibadah tuh apa sih gitu kan? Selain menyembah Allah gitu kan. Dalam kehidupan kita juga kita harus tahu tujuannya. Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah telah menciptakan kita dari manusia dan jin itu untuk apa? Untuk menyembah kepadanya gitu kan. Nah, segala ilmu yang membahas tentang keesaan Allah dan Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikat, dan dengan sesuatu hal yang tadi yang ghaibiyat, sesuatu yang tidak terlihat seperti malaikat, nah itu bisa disebut juga dengan ilmu akidah. Jadi ilmu aqaidul iman, kalau misalkan di dalamnya membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasul dan para malaikat, maka itu termasuk dengan ilmu akidah itu sendiri. Mungkin sekian, wallahu a'lam bishawab. Kalian ada pertanyaan lain? Baik, izin untuk backup ya Ustadz, karena moderator yang seringnya lagi ada masalah mengenai jaringan. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Mungkin yang lain silakan, ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan angkat tangan atau langsung nulis di kolom pesan yang sudah tersedia. Saya tunggu 1 menit, jika tidak ada langsung aja ditutup. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mumpung ada ustadznya nih, kapan lagi? Mumpung ada pertemuan di setiap hari Jumat, jadi tolong dimaksimalkan lagi untuk bertanya. Tuh. Ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya atau ada yang mau konsul, cerita, kalian. Kenapa fasilitasin? Baik Ustadz, ini ada di kolom komentar ada dari Kak Aprianti Nupus. Syukron jazakumullah khairan kasira Ustadz atas jawabannya. Ya, Afan Ustadz, pertanyaan aku yang terakhir belum dijawab. Hukum menghafalnya gimana? Fardu ain atau gimana ya? Hukum menghafal. Tadi di kisah daripada kitab Aqidatul Awam sama Rasulullah itu disajikan berupa nazuman. Bahasanya yunhibziha alati minhibziha dakhalal jannah. Boleh kata bahasa Arab, apa kata min di sini itu minnya itu berarti sebab. Bahwasanya di sini berarti maksud daripada perkataan tersebut bahwasanya seseorang bisa menghafal nazum Aqidatul Awam itu bisa membuat dia itu masuk surga, mengantarkan dia untuk masuk surga gitu. Adapun wajib atau tidaknya itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan apa? Mempelajari dan memahami apa yang dibahas dalam nazuman di kitab Aqidatul Awam. Seperti itu. Jadi yang diwajibkan adalah memahami, mempelajari daripada ilmu akidah. Itu yang dijadikan hukumnya fardu aini, wajib bagi setiap kita mempelajari dan memahami
ilmu akidah. Adapun kalau misalkan tadi itu ada yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini ngebahas tentang ilmu akidah juga, cuma disertai dengan dalil-dalil yang detail terperinci, disertakan juga dengan argumen yang kuat untuk mengokohkan dalil tersebut, dengan argumen-argumen logika. Kalau dari yang Anda pelajari di Mesir ini, di kuliah Ana Al-Azhar, itu kita ketika mempelajari sesuatu tuh ada 3 dalil. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, sama dalil akal. Karena ketika kita dihadapkan dengan kaum-kaum yang tidak percaya dengan Tuhan, kita dalilnya nggak bisa menyajikan dengan dalil Al-Quran. Toh dia juga nggak percaya Al-Quran, dia juga nggak percaya Tuhan gitu kan. Nah, apalagi hadis gitu kan. Nah, maka kita sajikan dengan dalil-dalil logika gitu kan. Nah, bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak bertentangan dengan logika. Segala sesuatu yang diajarkan dalam Islam itu adalah sesuatu yang logis, punya alasan dan punya hikmah tersendiri gitu kan. Nah, itu ketika kita dihadapkan dengan orang yang tidak memahami ketuhanan, orang yang tidak memahami bahwasanya Tuhan itu ada, maka perlu yang namanya dalil logika yang itu dibahas dengan detail di dalam ilmu kalam gitu. Dan ilmu kalam ini hukumnya fardu kifayah. Sekarang bahasanya terlalu detail gitu kan, yang jadi maka ketika dihukumi fardu kifayah maka nggak wajib juga kita untuk memahami ilmu kalam gitu kan dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Kita hanya wajib memahami ilmu akidah secara dasarnya saja dengan dalil-dalil umum agar menguatkan keimanan kita sebagai orang muslim. Mungkin itu aja ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz Bayu atas jawabannya. Mungkin bisa dipahami ya Kak Aprianti. Semoga bisa dipahami ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Bayu atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Bayu. Kepada beliau kami persilahkan. Mari kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li jalali sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana wa lidayhi wa rahmaka kama rabbayana sigara. اللهم إنا نسألك الكتب والمنور والجسد والروح. اللهم إني أعوذ بك من الحمد والهزان ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب فانفعنا ببركاته وبحسن بحرمته وبذات الطريقة من أبات من الفتن. ربنا ظلمنا وسلم إلى تغفير وترحمنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.